Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana nih kabar semuanya? Boleh open kamera ya? Soalnya di sini cuma aku saja. Suaranya kedengeran nggak? Alhamdulillah terdengar teh, tapi agak kecil. Iya teh, suaranya kecil. Kalau sekarang udah kedengeran belum? Ya, alhamdulillah lebih jelas. Ya, boleh di open kameranya ya teman-teman. Sebelum pembicara kita hadir, kita sapa-sapa dulu ya teman-teman. Gimana nih kabar semuanya? Afwan teh, suaranya kurang jelas. Jelas ya suaranya? Sekarang jelas gak suaranya? Sedikit, masih sedikit jelasnya. Sekarang gimana suaranya? Sekarang suaranya udah jelas belum teman-teman? Jelas. Udah. Ya, kita kenalan dulu ya dari siapa nih? Kainesha Deltari. Boleh open mic. Dari mana asalnya teh? Dari ASKI atau LDK? Teh Kainesha. Belum ada ya. Boleh teh
Adila, Teh Adila dari mana Teh? Ya, Teh. Ya, boleh perkenalan diri dulu Teh. Dari prodi apa, terus organisasinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Rufaida Asanti, bisa dipanggil Adila atau Ufa. Saya dari Prodi PAI, organisasi LDK. Iya Teh Adila. Gimana Teh kabarnya Teh? Alhamdulillah Teh, baik. Alhamdulillah. Semangat ya buat ngikutin kegiatan hari ini, desain. Terus ada Teh Aisyah Aljannah. Boleh perkenalan diri dulu Teh. Bismillah. Perkenalkan, nama Aisyah Aljana dari Prodi Hukum Keluarga Islam, organisasi LDK. LDK ya. Terus Teh Rahma. Teh Rahma boleh kenalan dulu Teh. Ada ya Teh Rahma. Teh Erni. Teh Erni dari mana Teh? Boleh kenalan dulu. Halo. Belum ada ya Teh. Boleh kenalan dulu Teh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Yugen. wabarakatuh. Suaranya hilang-hilangan ya Teh. Kedengeran ya? Halo, tes. Iya bisa Teh sekarang. Ya, saya perkenalkan, saya Erni. Suaranya putus-putus Teh. Sinyal kemungkinan. Iya. Iya, Teh. Iya sekarang lanjut lagi aja ya Teh. Dari Teh Rifka Hizafia. Boleh kenalan dulu Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Izafia Genski dari Prodi Pendidikan Agama Islam, organisasi LDK. Terus Teh siapa lagi yang Teh Syaidah. Iya, Teh. Boleh kenalan dulu Teh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidah Laila Latifah. Saya dari organisasi Hijrah Young Generation, alumni Pendidikan Agama Islam 2018. Iya. Udah lulus berarti ya Teh? Iya. Sudah? Iya sudah Teh.
أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير. Jangan mantul. Min khairim izhar. Lagi. Sofi, itu mikrofonnya. Iya, afwan teh. Langsung dimulai aja ya, teteh-teteh semuanya. Karena pematerinya sudah hadir juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wallah.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan kali ini. Salam serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga teteh-teteh semua di sini dalam lindungan Allah dan semangat untuk mengikuti kegiatan malam ini ya. Baiklah, sebelum kita mulai agenda kita kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada pembacaan tilawah yang dibacakan oleh Teh Adila Rufaidah Ahsanti, kepadanya dipersilakan. Baik Teh, sebentar ya Teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa zakuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khair kepada Teh Adila yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan dulu teteh-teteh semua. Saya Anissa Rasifa Solihat dari Teknologi Pendidikan semester 7. Dari ASKI. Nah, langsung aja kali ya untuk agenda kita kali ini. Saya akan membacakan CV dari Teh Siti Iklimah. Nama lengkap Siti Iklimah, tempat tanggal lahir Bogor 19 September 2000. Agama Islam, domisili Kabupaten Bogor, statusnya belum menikah. Pendidikan yang ditempuh saat ini, pendidikan agama Islam UIK Bogor. Adapun riwayat pendidikannya 2005 sampai 2007, TPA Al-Awalin Kabupaten Bogor, 2007 sampai 2013, SDN Bojong Rangkas 2 Kabupaten Bogor, 2013 sampai 2016, Madrasah Sanawiyah Darut Tafsir Kabupaten Bogor, 2016 sampai 2019, Madrasah Aliyah Darut Tafsir Kabupaten Bogor, 2018 sampai 2019, Rumah Tahfiz Al-Faton Kabupaten Bogor, 2019 sampai 2023 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pengalaman organisasinya 2018 sampai 2009 menjadi volunteer ACT Bogor Barat, 2020 sampai 2021 menjadi staf Biro Pembinaan Lembaga Dakwah Kampus LDK Al-Intisyar, 2021 sampai 2002 menjadi staf Kominfo UIK Leaders Forum,
2021 sampai 2022 menjadi penanggung jawab desain Kominfo kami UIK. 2002 sampai 2003 menjadi koordinator syiar dan media lembaga dakwah kampus LDK Al-Intisyar. 2001 menjadi penanggung jawab divisi Humas Syuro Akbar lembaga dakwah kampus. 2022 menjadi penanggung jawab publikasi dokumentasi musyawarah kerja kami UIK. 2002 menjadi tim Kominfo calon presiden mahasiswa. 2022 menjadi steering komite PDDL Semarak Hiasi Ramadan Seirama. Itu dia dari CV Teh Siti Iklimah. Sebelumnya, gimana kabarnya Teh Siti Iklimah? Alhamdulillah baik. Anissa semester 7 juga berarti nggak usah manggil Teh. Oh, iya. Kita liburan kan? Iya, berarti semuanya Teh. Iya. Udah siap belum? Insya Allah siap. Tadi maaf ya kalau misalkan nunggu lama. Tadi sempat mati lampu. Udah Gitu. laporan juga. Iya. Udah nyala sekarang berarti ya? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Ya, mungkin langsung aja kali ya, kelima dimulai. Oke, boleh. Tafadhol. Assalamualaikum semuanya teman-teman dan teteh-teteh. Izin ini ya sharing-sharing aja. Kita santai aja ya, jangan terlalu formal karena kebetulan juga akhwat semua. Terus nanti mungkin izin off cam ya, takut misalkan sinyalnya kurang bagus. Jadi nanti mungkin bakal off cam kayak gitu. Oh, izin share screen ya. Iya, boleh. Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Nah, di sini bakal aku manggilnya aku aja ya karena aku semua juga. Aku bakal share sedikit pengalaman aku dan tips and trick. Sebenarnya pengalaman aku di dunia desain itu masih baru-baru ya. Kayaknya Ibu moderator kan dari TP ya, Masya Allah. Kayaknya lebih jago dari saya. Jadi minder. Belum Teh, masih belajar juga. Nanti kapan-kapan kita bisa collab. Oke, selanjutnya. Belum keganti ya? Udah keganti belum? Belum, udah. Oke. Untuk teorinya sebetulnya nggak banyak tentang desain grafis ini. Mungkin teman-teman udah ada yang sering dengar atau baca. Di sini aku ngambil dari Wikipedia, apa sih desain grafis itu? Desain grafis ini atau rancangan grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan satu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain visual. Karena aku bukan basicnya dari orang desain, jadi sebetulnya nggak terlalu banyak mengenal teori-teori desain. Jadi kayak pas awal disuruh jadi tutor itu, wah sebetulnya teori-teori yang aku dapat soal ilmu desain itu nggak terlalu banyak. Makanya lebih sharing nanti ke depan, lebih sharing tentang gimana aku bisa belajar desain. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, di sini aku langsung kasih tips aja nih buat teman-teman, karena kalau misalkan kita lebih sering langsung praktek ya, itu kita biasanya akan lebih pintar sendiri, bisa menyesuaikan. Kita tetap harus mencoba teori-teorinya ya, misalkan jangan sampai melupakan apa sih urgensi desain itu, sebetulnya dari kita desain ini manfaatnya apa. Terus di sini ada tips yang aku buat itu ada 6. Yang pertama mencari referensi. Kenapa referensi ini penting? Karena kalau misalkan kita sering lihat referensi, teman-teman jadi saat proses desain itu kayak banyak hal yang bisa teman-teman masukin di dalam desainnya. Karena kalau misalkan kita terpaku sama template yang misalkan udah ada, kita nggak mencoba hal baru kayak gitu. Banyak referensi yang bisa teman-teman lihat, apalagi dari Instagram ya. Terus
Yang kedua ada gunakan warna yang selaras. Nah, biasanya kan kita suka lupa nih, yang itu warnanya lucu, yang ini warnanya lucu. Tapi di balik warna yang lucu, di balik warna yang bagus itu terkadang nggak selaras. Misalkan usahakan dalam desain itu warna yang mencoloknya satu dan yang lainnya agak redup. Jadi nanti bisa selaras kayak gitu. Jangan sampai semua yang ada di dalam desain itu warnanya mencolok semua. Jadi kita nggak bisa fokus mana satu warna yang kita tonjolkan kayak gitu. Lalu ketiga ada batasi penggunaan font minimal 2-3 font. Nah, ini soal penggunaan font ini aku dapetin ilmunya ketika aku masih proses belajar desain. Dikasih tahu sama satu temanku, katanya kalau misalkan kita lagi desain flyer, jangan pakai font yang banyak. Misalkan kan suka banyak pilihan font-font yang bagus ya teman-teman. Font model yang melengkung, model yang lurus. Nah, tapi diusahakan kita pakainya 2 aja. 2-3. Karena kalau misalkan dalam satu flyer, dalam satu poster itu fontnya beda-beda, orang bacanya akan pusing. Jadi mana ya mau fokusnya kemana, kayak gitu. Lalu yang keempat ada menggunakan elemen secukupnya. Elemen ini kayak misalkan penghias ya. Misalkan ada bunga, ada bintang, ada bulan. Dan usahakan juga dipakainya itu sesuai kondisi. Misalkan kita mau bikin flyer tentang bencana alam. Nggak mungkin dong kita lagi bencana alam pakai flyernya yang rame-rame karena lagi keadaan duka. Nah, kayak gitu. Terus juga dalam satu flyer itu, kenapa nggak boleh pakai elemen rame? Itu bisa merusak urgensi. Sebenarnya desain ini kan untuk memberikan informasi ya. Jadi yang penting itu informasinya nyampe. Kalau soal elemen itu sekunder, yang primer itu informasinya. Lalu yang kelima ini membuat headline yang menarik. Kayak misalkan judulnya. Dari judul itu kan bisa bikin orang tertarik ya. Kayak misalkan, kalau misalkan ada webinar-webinar, atau misalkan teman-teman suka lihat di Teman Hijrah, salah satu referensi saya juga. Jadi itu di Teman Hijrah itu selalu mengangkat tema-tema yang misalkan lagi trendy ya. Waktu itu ada SCBD, ternyata diplesetin apa, terus kayak KKN diangkat dalam satu kajian, tapi Teman Hijrah itu menjadikan KKN itu kapan kamu nikah, kayak gitu. Jadi teman-teman usahakan membuat headline itu yang menarik biar orang juga tertarik. Yang terakhir ada perhatikan tata letak font dan elemen nih. Misalkan tadi tulisan tadi nggak boleh mepet sama elemen. Nah, itu penting banget. Kalau misalkan nempel atau misalkan deket-deket, kalau nabrak kayak gitu, orang jadi nggak bisa fokus baca informasi yang kita kasih kayak gitu. Untuk tips-tipsnya baru 6 aja ini ya. Mungkin teman-teman udah paham lah ya, atau misalkan lebih tahu tips-tips yang menurut teman-teman lebih bagus. Ini cuman referensi yang aku kasih aja. Oke, selanjutnya. Udah masih kelihatan kan? Masih, Teh. Masih. Oke. Kita beralih ke referensi akun desain. Kan tadi aku udah kasih tipsnya ya. Nih, ini salah satu referensi akun yang kayak bukan perlu, kayak misalkan kalian pasti harus sih wajibul kudu untuk tahu akun-akun ini. Kalau misalkan kalian pengguna Canva nih, ini ada 2 akun Instagram yang menurut aku oke untuk jadiin referensi kalian untuk upgrade skill ya. Di sini yang pertama ada Avokedit. Jadi desainernya ini perempuan, muslim. Ini yang pertama aku referensiin. Kalian nanti boleh ngulik juga. Karena kan Canva itu banyak template ya. Karena banyak template, kita jadi kayak istilahnya tuh keenakan. Kayak padahal dari desainer-desainer ini menciptakan template pun dia menggunakan ide dia. Misalnya teman-teman bisa loh menciptakan template juga dengan kreativitas teman-teman seperti itu. Lalu yang kedua ini ada dari Canvain aja. Ini juga
bagus untuk teman-teman jadi referensi ya. Kalau dari Canva ini, terus kita beralih ke Pixel Lab. Nah, kalau Pixel Lab ini salah satu aplikasi buat handphone ya. Kalau kenapa aku rekomendasiin Pixel Lab? Karena dia keuntungan dari Pixel Lab ini kalau dibanding Canva bisa nambah font. Kalau misalkan teman-teman nih mau bikin poster kayak poster film, misalkan kayak tadi font tulisan dari KKN Desa Penari, ternyata itu bisa di-download loh. Terus fontnya dari film-film apa gitu misalkan. Nah, itu bisa di-download, terus dimasukin ke aplikasi editingnya. Kalau sedangkan Canva kan nggak bisa ya, nggak bisa nambah font. Mungkin terkecuali ada yang pakai Canva Pro, itu pun nggak bisa nambah font, jadi kekurangannya itu. Lalu yang ketiga ini ada akun namanya Algin Lev. Jadi dia ini di dalam akun Instagramnya itu ngasih tips-tips desain. Misalkan sekarang desain itu lagi trendy warnanya apa sih? Terus misalkan sekarang itu lagi happening model desain kayak apa nih? Nah, ini ada di sini. Oke, selanjutnya masih tentang referensi akun desain. Yang keempat, ini ada sama kayak tadi urgensinya. Jadi dia tuh ngasih kayak tips-tips soal warna, tips-tips soal font. Terus juga dia ngasih tahu kalau misalkan kamu mau download font, itu nanti dikasih linknya. Kayak gitu. Lalu yang kelima, di sini ada color palette. Nah, kalau misalkan kita editing dari nol nih, dari kertas yang nol, kita pasti yang pertama itu mau pilih warna ya. Misalkan mau pilih warna apa ya. Nah, di sini dia dikasih tahu warna-warna yang selaras tadi. Teman-teman bisa referensiin salah satu akun ini. Di akun ini juga dikasih kode warna ya. Kalau misalkan teman-teman perhatiin, kalau misalkan kita mau edit flyer atau poster, di Canva juga ada ininya, kayak kode warna gitu. Nah, kode warna ini berguna untuk kita input biar tahu, biar sama kayak gitu. Lalu yang terakhir ada referensi akun dari Creative Post Indo. Nah, di sini dia itu tentang fotografi dan tipografi. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang lagi suka iseng-iseng random foto langit, foto pemandangan, itu bisa kita gunain dengan namanya tipografi. Nah, tipografi ini lagi happening banget nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau lihat itu di Instagram misalkan ya, di searching terus pakai hashtag tipografi. Itu bakal ada banyak orang-orang yang bikin tipografi. Nanti aku jelasin contohnya kayak gimana. Nah, itu tadi referensi akun-akun yang bisa teman-teman gunain untuk mau upgrade skill untuk desain. Lalu nih, sekarang maaf ya kayak lebih banyak referensi karena aku di sini kayak sharing-sharing aja. Lalu di sini ada referensi website desain. Nih, website di sini itu bantu teman-teman untuk ngumpulin segala bahan desain. Kalau misalkan tadi aku bilang di Pixel Lab atau nanti di Photoshop itu bisa nambah font. Nah, ini merupakan salah satu website font yang teman-teman bisa download. Misalkan teman-teman ngelihat poster nih, terus kayak model tulisannya, kok bagus banget sih, kayak pengen pakai. Nah, bisa di-download nih. Tapi kita nggak tahu kan nama fontnya apa, jenisnya apa. Nah, salah satu website ini nih yang sebelahnya, yang namanya MyFont ini, dia pendeteksi font. Jadi teman-teman misalkan lihat di Instagram, posternya bagus, tulisan fontnya. Nah, itu kalian screenshot, terus kalian buka website ini yang pendeteksi font, kalian masukin di sini, ada drop an image here to identify the font. Nah, masukin fotonya, terus nanti dia bakal keluar jenis fontnya itu apa. Kayak gitu. Kalau misalkan jenis font-font yang ada di film-film bioskop itu, biasanya dia udah ada. Teman-teman tinggal kayak iseng aja cari Google. Jenis font film ayat-ayat cinta, misalkan. Jenis font film Cinta Subuh. Nah, itu bakal beberapa website itu bakal ngasih tahu
Jadi misalkan kalau misalkan teman-teman pengguna aplikasi editing yang bisa menambah font, itu bisa banget digunain website ini. Selanjutnya ada referensi lagi. Ini merupakan referensi background remover, penghapus latar belakang. Kalau misalnya teman-teman pengguna Canva Pro, itu nggak usah ribet ya. Karena di Canva itu udah ada fitur untuk menghapus background. Kalau yang Canva-nya Pro. Tapi kalau misalkan nggak Pro, ini ada referensi untuk menghapus background. Yang pertama, Adobe Express. Adobe Express ini turunan dari aplikasi software editing Adobe, kayak Adobe Photoshop, Adobe Premiere. Jadi dia hasilnya itu nggak pecah. Kan yang pertama aku tahu itu penghapus background remover, mungkin teman-teman ada yang pakai, itu websitenya remove background kalau salah, remove BG kayak gitu. Nah, tapi sekarang dia itu nggak menyediakan fitur HD yang jernih. Jadi opsinya teman-teman bisa pakai yang Adobe Express ini, atau yang kedua Photo Clipping. Tapi di antara dua ini yang aku rekomendasiin yang Adobe Express kayak gitu. Dia teman-teman tinggal masukin aja, cuman perlu login email. Oke. Sekarang masuk ke referensi aplikasi editing. Nah, sedikit cerita, jadi aku itu dulu pakai aplikasi editingnya Canva. Canva, pasti kayak Canva itu aplikasi editing semua pengguna. Kayaknya memang Canva diciptakan untuk perempuan, atau misalkan untuk yang satu-satu pakai kayak Canva aja kayak gitu ya. Tapi aku sekarang ini lagi beralih ke Photoshop. Jadi aku cuman bisa rekomendasiin dua aplikasi editing ini yang di laptop, Canva dan Photoshop. Mungkin teman-teman ada yang bisa pakai Adobe Illustrator, terus CorelDRAW, itu boleh banget ya. Itu mengupgrade skill teman-teman banget. Apalagi kalau anak TP kayaknya udah nggak asing ya sama Adobe Photoshop, aplikasi-aplikasi Adobe, karena teman-temanku yang di TP juga jago-jago ngedit. Terus kalau misalkan di handphone, yang pertama Canva lagi. Kan Canva bisa digunain di handphone sama di laptop ya teman-teman. Terus yang kedua ada Pixellab. Nah, tadi kayak Pixellab ini tuh kalau teman-teman familiar sama hasil-hasil editing Pixellab di Instagram, itu keren-keren juga. Mereka tuh bahkan kayak bisa bikin poster film di antara Pixellab dan kombinasi PixArt. Kalau teman-teman ini ya, kayak sering lihat-lihat referensi. Terus yang terakhir ada InShoot. InShoot kalau teman-teman tahu kan dia editing video juga bisa. Nah, aku rekomendasiin karena dia itu bisa bikin foto kita kayak kartun. Kayak misalkan di belakangnya background, bisa menghapus background juga. Jadi ini beberapa aplikasi untuk editing di laptop dan di handphone. Kalau misalkan teman-teman ternyata ada lagi referensi, boleh banget. Ini cuman referensi dari aku aja ya, nggak harus terpaku juga. Oke. Nah, sekarang mau beralih ke cerita kenapa aku bisa beralih ke Photoshop waktu itu. Jadi pertama itu aku dikasih amanah di salah satu organisasi, dikasih amanah untuk jadi penanggung jawab desain. Sedangkan dari SC-nya itu bilang, coba dong pakai Photoshop. Nah, otomatis kan mau nggak mau kalau dikasih amanah itu harus belajar ya. Nah, salah satu akun belajar pertama aku itu lihatnya di sini, di YouTube. Di nama YouTube-nya ini Anka NK. Jadi teman-teman ini bisa lihat ya, hasil desainnya kan sama nih, tentang boba atau minuman gitu. Jadi aku belajarin Photoshop itu secara otodidak, belajar YouTube 2 kali. Awal-awal hijrah dari Canva ke Photoshop itu susah banget teman-teman. Karena kalau misalkan kita di Canva kan serba praktis ya. Kalau di Photoshop itu jauh berbeda banget. Kita serba mandiri.
mau bikin kayak lingkaran kayak gini aja nih, kayak sudut ini harus sendiri. Kalau di Canva kan tinggal di searching ya, elemen, terus bulat atau kotak, itu langsung muncul. Nah, bedanya di Photoshop itu kita harus serba sendiri. Tapi ada beberapa fitur yang memang bisa bikin lebih lebih menonjol dibanding Canva. Tapi dibalik itu semua, itu baik lagi ternyata setelah dari aku belajar Photoshop ini, ada salah satu yang kayak bikin, oh ternyata kalau misalkan belajar Photoshop ini, walaupun ribet, walaupun pusing, tapi itu jadi bikin kita lebih kreatif, teman-teman. Karena kita harus cari referensi dulu yang pertama. Terus kalau misalkan teman-teman ini ya, yang suka ke gundaling, ini alasan kenapa jarang ada perempuan yang bisa editing software seperti Adobe Photoshop atau Adobe yang lainnya, karena jujur aku pun masih belajar sampai sekarang, itu susah banget. Jadi kalau teman-teman yang suka ke gundaling tuh mau ngeprint banner, di bagian job desk printnya itu nggak ada perempuan, semuanya laki-laki. Kebanyakan kan kalau misalkan di TP dosen-dosen yang aku tuh tahu salah satu dosen di TP, Bapak Hersanto ya, itu kan beliau hebat banget ya, Hersanto Fajri. Nah, itu kan beliau juga Ikhwanisnya dari laki-laki. Kayaknya kalau misalkan cari yang kayak perempuan yang benar-benar jago di editing, jarang banget, jujur, karena apalagi kita suka kemudian ya, karena kemudian dan kurang sabar juga, kayaknya itu emang jarang untuk ditemukan. Tapi kalau misalkan teman-teman gigih, kalau teman-teman mau berusaha, itu pasti kita bisa sih. Itu sedikit sharing aja. Kalau misalkan, oh iya, aku juga dapat aplikasi Photoshop ini dari toko oren, teman-teman. Jadi di toko oren di Shopee itu ada yang jual aplikasi Adobe, tapi versi light-nya itu kayak Facebook kan ada versi light-nya ya. Karena kalau yang kita bisa dapetin yang original itu agak susah dan mahal ya. Kalau misalkan teman-teman punya teman yang ternyata dia punya aplikasi Adobe, itu minta aja, nggak apa, kalau misalkan dianya ikhlas ya dipinta. Kalau misalkan teman-teman dalam satu komunitas biasanya suka dikasih tuh, disediain atau enggak sama mentornya kayak gitu. Nah, ini merupakan perubahan desain aku yang dari Canva ke Photoshop. Jadi yang atas ini, yang desain workshop videografi, itu desain pertama aku di Canva. Yang isinya Ustadz Hersanto Fajri. Jadi ya beginilah adanya ya, tinggal tempel-tempel doang. Karena waktu itu juga karena amanah, awalnya kan aku nggak tahu nih, desain-desain kayak gimana, nggak tahu, tiba-tiba disuruh bikin, terus ada temennya rekomendasiin, kamu pakai Canva aja. Ya udah tuh aku download di Canva, wah ternyata gampang banget ya desain itu. Aku awal-awal kayak gitu, karena tinggal tempel-tempel aja, walaupun emang kita suka kita suka lapar mata sama template. Ini template-nya bagus, kayak gitu. Terus juga kayak tips-tips aku yang kasih di awal kan ya, kata aku kan nggak boleh pakai lebih dari 3 font jenis. Nah, ini kesalahan aku. Semua yang aku kasih tips itu di awal, itu merupakan kesalahan aku di masa lalu. Jadi nggak boleh pakai font lebih dari 3. Nih, lihat teman-teman. Aku waktu pertama kali desain itu pakai fontnya 4. Yang di sini yang tulisan workshop, videografi, terus tulisan moderator, itu beda-beda ya. Terus yang soal nggak boleh mepet-mepet elemen sama tulisan. Teman-teman pokoknya bisa lihat lah ya kesalahan-kesalahan aku kayak dulu kayak gimana. Terus soal penulisan kayak gitu, soal warna nih, yang ini nih, yang waktu aku bikin flyer Milad LDK, warnanya nusuk semua ya, nggak ada selarasnya sama sekali. Ada kuning, ada tiba-tiba ada balon warna pink, warna biru, padahal kan harusnya
ya gimana ya, kan aku mikirnya, oh lagi disuruh bikin flyer milad, berarti kayak happy birthday, ada balon, ada ini segala macam. Nah, itu salah satu kesalahan juga. Terus yang ini, yang di tengah nih warna pink, salahnya itu di font, sama ini nih, yang di atas. Jadi kalau misalkan udah satu paket, jadi kalau logo-logo yang udah satu paket itu disebutnya header. Jadi kalau misalkan teman-teman udah masuk di dunia desain nih, ada yang bilang, minta header dong. Nah, header itu merupakan kumpulan-kumpulan logo yang udah jadi satu kayak gini nih. Nah, ini namanya header yang satu paket. Kesalahan aku di header waktu dulu adalah nempelin header ini, header LDK ini sama header yang kemusliman ini mepet. Nah, itu nggak boleh. Karena dilihatnya nggak rapi. Jadi ya wajar ya, dulu kan memang nggak tahu apa urgensi desain itu nggak tahu. Terus kesalahan aku juga ada di sini nih, yang footer warna ungu. Kalau aku zoom kelihatan nggak? Kelihatan Teh. Oke, maaf ya agak nge-lag laptopnya. Nah, ini nih yang tadi kan yang di atas itu yang kumpulan logo-logo yang udah jadi satu paket itu namanya header. Terus kalau misalkan ini nih, kayak ada akun-akun sosmed yang udah jadi satu sepaket itu namanya footer. Kan kalau kita di Word itu ada footnote, catatan kaki. Nah, kalau di flyer itu namanya footer karena ditaruhnya tetap di bawah. Jadi kesalahan aku itu waktu dulu nempelin logo-logo sosmed ini mepet. Jadi kita tuh kalau misalkan mau naruh elemen, itu nggak boleh mepet. Karena nggak rapi dilihatnya. Terlalu besar ini aku naruh-naruh elemen si Instagram, Facebook, terus tulisannya kebesaran, kayak gitu. Nah, itu kan tadi ya, kesalahan-kesalahan aku waktu ngedit di Canva dulu. Nah, flyer yang di bawah ini, aku udah mulai belajar pakai Photoshop. Nih, aku zoom lagi ya. Nggak bisa digeser, sebentar. Jadi, kalau misalkan teman-teman bisa perhatiin ya, cara aku nempatin logo kayak lebih, ya sedikit lebih rapih lah ya. Karena aku juga dikasih tahu sama teman-temanku yang lebih jago, kayak kamu kalau naruh header tuh nggak boleh mepet, terus harus dikasih jarak. Nah, terus juga ini nih perbandingan antara yang flyer videografi sama yang webinar kunci sukses berkarir, teman-teman bisa bedain ya. Yang bawah itu jadi lebih rapi, kayak soal penggunaan jenis tulisannya, fontnya, terus misalkan cara penempatan, naruh foto, terus naruh ini nih, yang sering kita suka lupa, kayak misalkan naruh inti elemen-elemen jam, kalender, Zoom meeting. Kalau misalkan tadi kan aku bilang harus selaras warnanya. Itu lebih baik kita nyari elemen kalender jam Zoom itu yang satu warna aja, biar kelihatannya rapih kayak gitu. Kecuali memang kayak logo Zoom ini kan dia memang udah biru ya. Jarang ada logo Zoom yang warna putih. Tapi usahakan kayak tanggal kalendernya itu warna putih karena biar rapih aja gitu dilihatnya. Tiba-tiba di sini ada kuning, hijau, itu nggak enak ya dilihatnya. Terus ini dari yang ada kambingnya, patungan kurban. Jadi kayak kalau teman-teman perhatiin istilahnya desain yang bawah itu lebih dewasa ya kelihatannya. Maksudnya tuh kayak lebih, intinya lebih rapih dan lebih kelihatan apa sih pesan yang mau aku sampaikan di flyer itu, yang utama kayak di sini yang open donasi. Yang penting kan kelihatan, oh ini flyer open donasi kayak gitu. Kalau yang kesalahan aku di flyer yang karisma ini pasti orang bingung mau ini tema utamanya karisma atau misalkan eksistensi perempuan dalam pandangan Islam. Harusnya kan
yang ditonjolkan itu si judul eksistensinya itu ya, karena karisma ini nama proker, kayak gitu teman-teman. Jadi sedikit-sedikit belajar untuk merapihkan tulisan, merapihkan tadi yang namanya header yang di atas, terus merapihkan footer yang di bawah, seperti itu, dan menyelaraskan warna. Oke, sebelum ke sesi selanjutnya, ada pertanyaan nggak buat teman-teman gitu? Ada yang mau ditanyakan? Mangga. Iya, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu gak? Alhamdulillah jelas teh. Aku sih teh mau tanya, izin tanya. Boleh? Boleh, Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teh, namaku Sofi dari Sekolah di ASKI di Kaderisasi. Izin bertanya. Iya, aku sering dengar Sofi. Kita collab di sini kan yang webinar. Kamu yang bagian hubungin pemateri. Ya kan? Kurang lebih seperti itu. Ya. Itu apa teh? Kalau misalnya menghapus watermark tuh gimana ya teh? Atau emang itu untuk yang desain pro? Atau ada triknya tersendiri? Karena beberapa kali lihat di postingan orang desainnya itu ada watermarknya. Iya. Nah itu apakah harus memang dibeli secara kita berbayar atau itu sebenarnya bisa dilakuin tanpa berbayar? Gimana teh? Itu aja pertanyaannya. Setahu aku yang kayak gitu itu yang Canva aja. Kamu ke Canva atau aplikasi editing? Iya sih, aku Canva. Iya, aku juga dulu sempat ngalamin tuh. Aku kan nggak merhatiin ternyata kalau misalkan yang pro itu ada gambar mahkotanya ya. Atau ada kayak gitu kalau nggak salah. Yang pro iya. Iya, terus kan aku udah kayak ini bagus nih template-nya. Aku edit tuh ya. Pas udah mau diselesain kayak disuruh bayar gitu kan. Ya kata, ya ampun, ternyata baru tahu. Ternyata kalau di Canva itu ada yang pro, ada yang enggak. Nah, kalau misalkan yang enggak bisa kehapus watermark-nya itu kayak tandanya, berarti memang dia harus beli. Atau dia emang nggak bisa dihilangin karena itu bagian, kecuali dia memang pakai Canva Pro, terus dia bisa ngilangin si watermark itu. Kayak beberapa aplikasi editing video, kayak ada yang pakai CapCut, apa sih CapCut ya? Atau sejenis itu, kan itu suka ada watermarknya tuh di akhir. Paling cara ngilanginnya ya di cut aja gitu kan. Terus kayak aplikasi editing InShot juga ada watermarknya. Dan beberapa aplikasi itu ngilanginnya bisa pakai kita nonton iklan kan biasanya bakal hilang kalau kita setelah nonton iklan. Nah, kalau Canva ini karena dia pro, ada yang tingkatannya pro, jadi setahu aku susah untuk ngilangin watermarknya kayak gitu. Tapi kalau ini ya teh, sepengalaman aku yang pernah aku cobain kalau desain itu kalau watermark tuh ya hapus semua, nggak bisa diilangin. Kecuali kalau diilangin tulisan watermark by Canva kayak gitunya. Kecuali kalau kita beli. Iya. Tapi aku ngajarinnya nggak bener ya. Di Twitter atau di toko oren lagi, itu suka ada yang jual Canva Pro tapi cuma sebulan. Atau misalkan Canva Pro cuma 1 minggu. Itu ada. Kalau misalkan kamu lagi urgent banget nih, pengen pakai template itu, tapi ternyata template itu pro. Nah, langsung aja bisa ke toko oren atau misalkan kemana gitu. Yang suka ada jual-jual Canva Pro cuma 1 hari atau seminggu kayak gitu. Itu rekomendasi yang tidak dibenarkan, tapi kalau urgent ya. Oke, ada lagi? Makasih ya Teteh. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaannya teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Sesi selanjutnya. Oke. Selanjutnya, kita
masuk ke sebentar. Nah, masuk ke salah satu tren desain yang lagi happening sekarang. Salah satunya adalah tipografi. Nah, tipografi ini aku nggak jelasin secara teori yang bener-bener ya. Jadi kayak misalkan tipografi ini foto yang kalian coret-coret, istilah pendeknya kayak gitu. Istilah singkatnya. Jadi teman-teman, ini karena aku terlalu eksis aja ya, jadi aku cuman nampilin foto-foto aku, karena emang kalau misalkan kayak foto langit gitu, itu jarang banget karena HP aku kentang, kameranya nggak bagus. Jadi ini foto-foto yang dihasilin sama kamera temen aku, jadi kayak nggak pecah, jadi aku kesempatan buat bikin kayak gini, kayak gitu teman-teman. Tipografi ini lagi disukain banget. Kalau misalkan teman-teman punya temen yang suka bikin story, terus dia diedit pakai tulisan-tulisan, nah itu merupakan tipografi juga. Sebenarnya kita kalau mau bikin flyer pakai model tipografi ini bisa banget. Misalkan ada satu foto pemateri nih, teman-teman tinggal ditambahin aja keterangan-keterangan kayak gitu. Cuman untuk flyer kayak seperti kajian itu memang jarang sih. Tapi kalau tipografi ini banyak digunainnya kalau buat Instastory, kalau foto-foto lagi random aja. Nah, kalau teman-teman tertarik, salah satu aplikasi editing di handphone ya, itu Pixel Lab. Itu berguna banget kalau misalkan mau pakai tipografi. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada kuis. Sebelum beralih ke yang lain, ada kuis nih. Kan kalau teman-teman perhatiin, aku kan tadi nge-share slide hasil Photoshop desain pertama aku pakai Photoshop. Nih, di sini ada pertanyaan, foto manakah yang menggunakan software editing Photoshop? Karena kalau teman-teman tahu, aku itu ada yang pakai Photoshop dan ada yang pakai Canva. Nah, boleh tulis jawabannya di kolom chat. Dimulai dari sekarang. Ditebak aja mana yang, kalau misalkan perhatiin tadi aku yang pas bagian Photoshop, teman-teman pasti enggak. Oke, ditunggu yang lain jawabannya. B. Wah, kayaknya pada merhatiin ya. Ada lagi yang mau B. Oke. Ada lagi B. Oh, kayaknya aku terlalu detail sih kayaknya tadi jelasinnya. Oke. Wah, pada menyimak dengan baik ini mah. Ada lagi yang mau jawab? B. Wah, kebanyakan B ya. Oke. Udah cukup. Ya, ini mah nggak seru udah ketebak. Ternyata teman-teman ini semua merhatiin dengan baik. Oke, kita masuk ke slide jawabannya. Yang betul adalah jeng. B, betul. Selamat untuk yang jawab B. Tadi ada satu orang yang jawab A ya. Atas nama siapa ya? Sebentar. Iya, ada Photoshop. Yang B, betul. Siapa nih? Rizkia Indah. Gak apa-apa. Nah, jadi seperti yang aku bilang, jadi tuh pas awal aku balik lagi ya, pas lagi aku pertama kali coba Photoshop, aku kayak masa sih di Canva nggak bisa bikin kayak beginian. Aku kayak soal kayak gitu, karena kalau misalkan kita mikirnya gini ya, kalau ada yang mudah kenapa harus yang ribet kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu, masa sih. Terus aku kayak mencoba nge-compare salah satu desainnya tadi di YouTube itu, terus aku coba di Canva. Wah, ternyata bisa. Kalau misalkan kita udah hafal semua fitur-fitur di Canva, udah kita ubek-ubek nih, dari misalkan shadow, terus kayak gimana caranya naro-naro elemen kayak gini, itu bisa teman-teman. Jadi, baik lagi, kita harus istilahnya rapih dalam segala hal untuk dari awal desain ya. Karena yang diajarin di YouTube itu benar-benar dari nol, nggak pakai template. Jadi
hasilnya bakal teman-teman rasain deh. Kalau misalkan kita benar-benar dari kertas yang kosong, terus kita nyari elemen-elemennya itu dari Pinterest ya, itu kan banyak banget. Terus kita remove background-nya satu-satu, itu hasilnya bakal beda banget. Karena kita benar-benar berkreasi dari kertas yang kosong, nggak pakai template yang langsung jadi, tinggal ubah nama, kayak gitu. Ini kan bisa mirip-mirip lah ya, dari yang Photoshop ke Canva ini. Jadi balik lagi gimana kita bisa ngekreasiin aja. Oke. Hebat-hebat ternyata pada perhatiin kan ini. Oke, terima kasih semuanya. Aku mau nanya deh sama kita sampai jam berapa ya? Kalau ada pertanyaan mungkin sampai 9:30 kali ya, Teh. Oh masih ada waktu ya. Jadi tuh aku Recording in progress. rencananya pengen ngasih ini cara aku bikin flyer kayak gitu. Oh, boleh. Recording stopped. Iya, boleh. Oke. Tapi aku izin on cam ya. On cam. Off cam. Karena takut berat. Laptopnya rada kentang juga. Iya, nggak apa-apa. Suaranya Teh di Kalau misalkan teman-teman udah ada yang disuruh tidur atau misalkan ada kendala, udah jam 9, nggak apa-apa, live aja. Ini santai kok. Oke, izin off cam ya. Ya, boleh. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Oke. Jadi aku mau ngasih tips gimana caranya kita bikin flyer tapi kayak poster film. Ini ya ala-ala aku aja ya. Nggak yang pro-pro banget. Nih, di sini aku udah sediain foto Ustadz Adi Hidayat. Oke. Terus aku mau ngubah foto ini jadi warna biru untuk si background. Di sini aku udah nyiapin kertas. Nah, jadi karena aku tadi udah naro-naro ya, takut waktunya nggak cukup juga. Jadi di sini aku taruh kayak sejenis kertas gitu, terus aku ubah warna. Nah, sebenarnya warna kertasnya itu, sebentar. Sebetulnya warna asli dari kertasnya itu adalah warna putih. Cuman tadi aku udah masukin warna biru dongker ini untuk merubah warna kertasnya. Terus itu kan yang background ini merupakan foto asli. Terus aku remove foto. Nah, jadi aku potong nih. Bukan dipotong, maksudnya di remove backgroundnya. Nih, jadi aku nge-stepinnya seperti ini. Terus yang maksud aku tadi header nih. Ini headernya yang seadanya teman-teman tadi asal nyomot aja aku yang ada di sini. Ceritanya kajian antara tiga organisasi ini. Kan kita sering collab tuh. Semoga ya terjadi betulan lah ya, kita bisa ngundang Adi Hidayat. Oke. Terus aku mau pakein di sini namanya stroke, kayak garis-garis putih gitu di fotonya. Nah, ini kan kayak kalau ini nih bisa di Canva juga kalau nggak salah bisa ya. Terus di InShot bisa. Ya setahu aku, kalau misalkan teman-teman tahu ternyata di aplikasi lain bisa, itu boleh banget. Terus kita tinggal tambahin ini aja, tulisan-tulisan. Nah, salah satu font atau jenis tulisannya seperti judul-judul film atau kayak nama-nama pemeran di film itu, nama jenis fontnya itu Futura.
kan tadi ya, aku bilang kalau misalkan kekurangan dari Canva itu nggak bisa menambah font. Futura. Nah, jadi kalau misalkan mau beralih ke Pixel Lab atau belajar Photoshop, itu boleh banget. Tadi dengan cara mendownload si font ini di salah satu website namanya Dafont. Nah, di sini aku bakal tulis ini aja deh. ASCII dan LDK integer. Gak apa, kita pakai dua ini dulu aja. Pakai bahasa Inggris biar agak-agak keren dikit. Proudly present. Tablik akbar. Nah, ini kita taruh di atas. Kayaknya headernya ini kayak agak-agak besaran ya. Foto ustadznya juga agak kebesaran, kita turunin aja. Oke, ininya juga kebesaran, kita kecilin. Oke, terus tinggal ini deh, kayak keterangan. Oh, sama judulnya belum, iya. Misalkan judul tablik akbarnya apa ya? Tentang apa ya judul kajiannya? Nah, di Tafsir judul Quran. apa? Tafsir Quran. Tafsir Quran. Oh iya, mantap. Sama seperti kayak prodi baru di PAI ya. Sekalian promosi. Kalau judul boleh pakai font yang lain. Misalkan pakai font kayak ke Arab-Araban ya. Tapi aku lupa di sini nama fontnya apa. Sebentar. Tafsir Quran. Pakai font yang mana ya? Sebentar. Oh, pakai font yang biasa aja deh. Nih, di sini. Tafsir Quran. Quran. Terus, kan ini terlalu mepet ke sini ya. Kita boleh nih ditaruh ke bawah. Nah, tapi biar nggak terlalu mepet, jaraknya kita turunin. Jaraknya kita turunin coba di 16. Kok malah naik? Nah, oke. Kalau putih doang kan gimana ya? Kita bisa nambahin sesuatu efek yang dia tulisannya makin jelas. Di sini kita beralih ke sini yang di bawah ada FX. Terus, di kalian tuh muncul ini nggak sih? Tulisan-tulisan ini, tafsir Quran, ASCII LDK, header, muncul nggak? Iya, muncul. Muncul, satu layar penuh muncul kan ya? Iya, muncul. Oke, aman. Takutnya nggak kelihatan. Kita beralih ke sini, terus kita tambahin tadi stroke. Nah, stroke bukan penyakit ya. Nggak tahu nih aku cara bacanya stroke atau stroke, ya istilahnya itulah. Tadi nih garis-garis putih itu kita pakai lagi, tapi warnanya kita ganti. Warnanya warna ini nih yang background. Nah, kan belum kelihatan apa-apa ya. Kita pakai magicnya si Photoshop nih. Kita tambahin shadow, drop shadow. Di Canva juga ada ya shadow, bayangan-bayangan. Nah, biar kelihatan, kita dikasih lihat nih.
Shadow-nya kita pakai warna putih coba. Oh, kurang kelihatan juga. Oh, karena background-nya gelap. Kita akalin pakai warna hitam coba. Ada yang kelihatan beda nggak? Nah, ini kan ada gerak nih shadow-nya. Nah, karena background-nya gelap ya, jadi agak susah. Nggak terlalu kelihatan jelas ya shadow-nya. Nggak apa-apa. Yang penting tadi, ya kita kan mau ngasih lihat bahwa kajian ini tafsir Quran. Jadi diperjelas aja judul si kajiannya. Nggak perlu banyak elemen atau yang lain, yang penting jelas. Nah, oke. Terus habis itu kita tambahin lagi kayak kapan hari dan waktunya. Taruhnya kalau misalkan untuk mempersingkat ya, nggak mau naro-naro elemen rumah, elemen lokasi, elemen jam, kita bisa taruh di ini yang tadi. Yang di atas tuh, yang tulisan. Oh iya, sama belum kita ngasih tahu nama ustadznya. Nama ustadznya Ustadz Hadi Hidayat. Ntar aku nyari gelarnya dulu nih. Tadi udah screenshot. LCMA ya kalau nggak salah. Iya, betul. Nih, kita tulis di bawahnya boleh atau mau di atas. Tapi kita coba di ini ya. Coba di atas aja. Untuk mengisi yang di atas, ruang yang kosong. Kita lanjutin ini. Terus kita posisi ininya dari sebelah kanan aja. Kita tulis bersama. Bersama. Terus kita tulis ustadznya huruf besar semua. Ustadz Hadi Hidayat. Hadi Hidayat. LCMA. Oke. Terus kita kasih waktunya kapan? Waktu. Ahad deh misalkan. Oh, di keterangan juga kita kasih huruf besar lagi aja. Ahad. Terus tanggalnya berapa ya? Pas random aja ya. 21 misalkan November. Terus tulisan pukulnya kecil lagi. Pukul 16-nya kita pakai besar. Dan lokasi di Masjid Al-Hijri. Nah, sebenarnya ini agak keramaian juga ya, karena
kurang cocok. Kalau kurang cocok, berarti gimana nih teman-teman? Kalau aku ngerasa kurang cocok ternyata setelah kita coba taruh semua di atas. Iya, kurang cocok. Iya kan ya? Kalau misalkan di poster film itu paling gini nih. Kita hapus. Oh, keterangan waktu dan harinya kita bisa taruh di bawah. Nih, paling gini doang. Ya, untuk atau misalkan teman-teman punya referensi lain. Aku takut kemalaman soalnya. Jadi, ya beginilah. Oke. Terus kalau mau nambah elemen ya, misalkan ceritanya udah ada kali ya keterangan waktunya, takut kemalaman nih. Mau nambah elemen tapi secukupnya aja. Boleh kita pakai yang agak nggak terlalu rame ini. Nah, kita tarik ke sini. Kita ubah warnanya. Mana ya? Hilang. Sebentar. Oh, ini. Oke. Paling kayak gini ya teman-teman. Misalkan nggak terlalu bagus banget, nggak terlalu yang gimana-gimana. Ya intinya yang penting jelas dari urgensi dari desain itu mau seperti apa. Oke, seperti inilah hasilnya yang sederhana dan satu saset. Kita stop aja ya share-nya. Oke, kita tutup aja. Atau misalkan mau ada pertanyaan lagi boleh. Atau misalkan kalau udah terlalu malam, boleh kita tutup. Jazakillah khair kepada Siti Iklima yang telah memaparkan materinya, sharing sama kita ya teman-teman. Teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin kayak gimana editnya gitu-gitu kan? Mungkin aku aja kali ya mau nanya. Boleh. Mau nanya itu belajar otodidak Photoshop itu Iklima dari kapan gitu? Maksudnya berapa lama? Oh, aku mulai belajar Photoshop itu bulan Desember 2000. Kalau tahun lalu berarti 2021 ya? Iya. Ya, Desember 2021. Yang pertama itu aku belajar otodidak dari YouTube, nonton YouTube 2 kali. Setelah itu kebetulan aku dikasih amanah. Terus aku dapat dari amanah itu, aku dapat kebetulan teman aku ini jago Photoshop. Jadi sharing dan alhamdulillah sekarang jadi bisa kayak gitu sedikit-sedikit kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan punya temen nih, dia jago nih. Terus misalkan tapi yang lebih membantu itu ketika kita dikasih amanah, terus misalkan kita bisa sharing-sharing dan kitanya mau belajar, itu cepet banget kalau misalkan tekad kitanya kuat ya. Apa kalau dikasih amanah kan mau nggak mau ya. Kalau misalkan kita kayak nggak dikasih amanah tuh, aku juga pas sebelum dikasih amanah kayak, ih kan Photoshop susah banget, ini kayak pusing. Nah, karena dikasih amanah itu tadi kayak. Oke, ada lagi pertanyaannya? Nah, yang lain gimana? Ada yang mau bertanya gak?
udah cukup kayaknya ya. Udah mau 9:30. Iya, kayaknya udah malam juga. Iya, kemalaman nih. Yaudah, langsung ditutup aja. Sebenarnya Zakil Khair kepada Siti Iklima yang udah sharing kepada kita semua tentang cara mendesain flyer. Semoga nanti bisa diterapkan ya untuk teman-teman syiar nih, terutama yang membuat desain kegiatan syiar tentang ke reminder seperti itu. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan kita kali ini, kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Inna Salsabila. Kepada Teh Inna Salsabila, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik aswatu da'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nashrati syari'atik. Wathiq Allahumma rabitadaha wahdi muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha la syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma amin. Shallallahumma ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah berada di penghujung acara. Jazakillah khair kepada teman-teman ASKI, LDK, dan Hayugen yang telah hadir dalam kegiatan desain kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita semuanya ya. Amin. Jazakillah juga kepada Teh Siti Iklima. Jazakillah khair ya Teh. Sama-sama. Semoga bisa ketemu offline ya. Iya benar. Iya boleh. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Teh Ryan, Syahdas, teman-teman ASKI dan Hayugen. Syukran, jazakillah.